Ini. Oh ini insya Allah ini akan jadi penerus generasi Islam di Bayang Mulia. Keren. Tapi kalau ini saya berdiri sama beliau ini, saya anggap ini kakek saya. Senyum. Masya Allah. Apa nama lagu yang paling keren? Apa? Ada bapak di sini? Ada bapak hadir? Ada. Mana dia? Di rumah. Subhanallah. Keren. Saya nanya ke timur, dia jawab ke timur tapi ke barat. Masya Allah. Sekali lagi. Tapi jangan minta hadiah ya. Ada bapak sini? Ada. Mana dia? Di rumah. Udah, nggak bisa. Kalau mama ada di sini? Ada. Mana dia? Yang mana coba mamanya? Masya Allah. Yang paling cantik itu. Oh. Lagu apa paling keren sekarang? Channel Daud. Lagu apa? Channel Daud. Ya mudah-mudahan kita doa. Siapa namanya? Enggak pernah punya nama. Oh, siapa namanya? Soleh. Siapa? Tole. Oleh. Soleh Oleh kayak ini. Kok ibu kita bikin nama Jajang? Nama panjangnya siapa? Siapa nama panjangnya? Lupa. Siapa namanya? Nama panjang siapa? Mau hadiah? Siapa namanya? Siapa namanya? Siti. Udah ngaji? Oh, alhamdulillah. Coba bacakan surah Al-Fatihah. Oke. Maaf Pak ya, saya izin ya. Saya senang sama anak-anak. Makanya di pondok mereka itu dikala di luar belajar, saya bisa jadi sahabatnya, tempat mereka curhat. Ya. Cuman satu kami tidak sama, tidur sama teman-teman. Bisa surat apa? Coba. Apa yang bisa? Udah ngaji? Doa makan. Doa makan juga bisa terlalu. Doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Subhanallah. Memang kalau doa makan tepuk tangan. Ini hadiahnya. Tangan manis. Saya udah beli itu, udah belikan tuh bayarnya. Nih. Alhamdulillah, namanya anak. Kekenyangan Bu ya? Udah kenyang? Bapak udah kenyang? Yang enggak jawab salam, yang perempuan, ibu-ibu, mudah-mudahan suaminya ditakdirkan nikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kecil suara salamnya, sekarang keras, takut bapak nikah lagi. Allah itu suka yang ganjil. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati yaitu pengurus Masjid Al-Furqan Desa Bayah Mulia, ya. Kepada pemerintahan Desa Bayah Mulia ataupun yang mewakili yang sama-sama kita hormati pula, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin wal hadirat, as'adakumullah wa rahimakumullah. Bu, masih semangat? Kalau nggak semangat tidak tusuk. Masih semangat? Saya tanya, kalau masih semangat jawab. Ibu-ibu suka yang panjang apa yang pendek? Jawab. Ibu-ibu panjang atau pendek? Kurang dengar, masih. Panjang atau pendek? Panjang. Sudah dengar, Bang? Bapak-bapak di luar sudah dengar? Hah? Bapak-bapak mau yang besar apa yang kecil? Besar apa kecil? Pak Haji senyum-senyum. Mana bapak-bapak ini? Bapak-bapak di luar, yang besar apa yang kecil? Bapak-bapak maunya yang besar, ibu-ibu maunya yang ceramahnya. Jangan sudah ini ceramahnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam suasana penuh kebahagiaan. Pertama kali kami di sini dan alhamdulillah terasa kami sudah pernah lama sebelumnya pernah di sini. Itu hanya perasa. Karena lihat ibu-ibu cerah, adik-adik kami cerah, apalagi kuis sampai habis. Subhanallah. Pak Idris datang ke pondok, dengan sebab beliau kita sama-sama bisa bersilaturahmi. Makanya saya sedikit awali pantun, ya. Kita sholat isya berjamaah, kita sholat di Masjid Al-Furqan secara berjamaah, datang untuk merayakan peringatan Isra Mi'raj Nabi. Mudah-mudahan kita semua yang datang mendapatkan barokah, dengan sama-sama kita sama bersilaturahmi. Amin. Isra Mi'raj itu, Bu, adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Tahu Masjidil Haram, Bu? Tahu, Bu? Masa tak tahu Masjidil Haram? Masa tak pernah? Masjidil Haram itu berada di mana? Di Makkah. Ya, dua tempat yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari Dajjal, yaitu Masjidil Haram, yaitu Makkah, dan Masjidil Nabawi, yaitu di Madinah. Isra itu artinya diperjalankan, ya. Dari Melawi kami ke sini, ada semut ikut ke kantong kami. Pulang-pulang nanti semut itu bilang, ya, banyak kan di sini. Tadi saya pergi
kebayah mulia. Apa kata teman-teman semua itu? Tidak mungkin pembohong kamu. Tidak mungkin. Kapan kamu berangkat? Tadi jam 4-an sore. Terus kamu pulang? Ini baru saya sampai ini. Oh, kamu pembohong. Kenapa? Karena tidak mungkin. Makanya redaksi adalah Rasulullah diperjalankan. Dia di mana? Masuk ikut ke mobil di samping kami. Ketika pulang langsung diloncat keluar dan berbicara pada teman-temannya, saya habis pulang dari bayah mulia. Itu namanya diperjalankan. Adapun yang menyebabkan terjadinya Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ada penyebabnya. Yang pertama adalah istri tercinta beliau yang bernama siapa? Siti Khadijatul Kubra atau Siti Khadijah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nama Siti Khadijah di sini? Ada? Oh, alhamdulillah tidak ada. Lost target. Jadi Siti Khadijah ini kekayaannya sepertiga dari kota Makkah itu sendiri. Dengan harta itulah Siti Khadijah memperjuangkan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Saya tanya bapak-bapak ini, kalau ibu-ibu kita meninggal, sedih nggak kita, Pak? Sedih nggak? Sedih? Serius? Bapak-bapak di luar, kalau ibu meninggal sedih nggak? Sedih nggak? Tenang, ada meninggal. Ketika istrinya meninggal, nangis dia di depan jenazah istrinya. Tapi matanya melihat teman ibu yang masih janda. Sambil narik cincin ibu. Buat apa? Modal kah? Hati-hati. Ya, itulah istri Rasulullah SAW itu meninggal. Sedih Rasulullah SAW. Mendengar hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisrakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memi'rajnya. Apa itu mi'raj? Diangkatnya baginda Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, singkat cerita, Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril ketika melihat perumpamaan orang-orang yang akan masuk surga nanti. Bahagialah dia menerima nikmat itu. Di samping di sisi lain, Jibril mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di samping kiri banyak perumpamaan kelak ketika hari kiamat sudah ada, orang-orang akan masuk neraka. Lalu singkat cerita bahwa sesungguhnya sholat itu adalah jalan untuk mi'raj kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sedih, kalau hati kita gundah, susah, maka minta tolonglah kepada Allah dengan sholat. Ibu-ibu kalau sedih, pernah sedih? Pernah sedih? Pernah atau enggak? Oh, pernah. Kalau pernah sedih, kira-kira langsung ambil air wudhu untuk sholat atau bagaimana? Hah? Ngomel-ngomel. Biasa apa yang membuat hati ibu-ibu sedih? Hah? Harga karet kurang? Apa? Sedih. Kalau sedih-sedih ibu minta tolong, tapi ini juga sudah tahu sedih lagi marah-marah. Makanya Pak, kalau ibu-ibu lagi sedih, apalagi yang suka pengomelan istrinya, hindarkan anak-anak kita. Kenapa? Semua
ada piring pecah nanti. Ya, misalkan bapak biasanya gajinya tinggi, tiba-tiba kurang, ambilin dia airnya, basah seluruh tubuhmu. Ya, jadi seharusnya kita minta tolong kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah juz 1 ayat 45 berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah kalian dengan sholat dan salat. Ya, minta tolonglah dengan sholat dan salat. Karena yang hanya akan mampu memberikan pertolongan dalam hidup ini adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekarang ada musim apa namanya? Apa? Sampai corona itu namanya di sini. Sampai apa namanya deh? Tikus apa namanya? Apa namanya? Nanti dapat hadiah. Corona. Oh, dapat dia hadiah. Dan ada, kalau nggak ada aja. Alhamdulillah ada nih. Nggak mau kan? Tangan manis. Apa namanya? Corona. Apa namanya? Tapi jangan minta hadiah, semuanya minta hadiah mati. Virus corona. Pernah lihat virus corona? Insya Allah batuk ini bukan batuk corona. Pernah lihat virus corona? Belum. Tapi takut? Nggak usah takut, itu penyakit bapak-bapak itu. Corona. Korek, rokok, nasi. Ya, seharusnya memang kita akui, kita ikut apa? Aturan pemerintah, tetapi kita tidak boleh lebih takut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah tahu bagaimana rupanya. Bahkan Bu, maaf, kemarin kami sholat Jumat di sana. Allahu Akbar. Setelah sholat tahiyatul masjid, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang tua salim sama kami. Apa Bang? Saya bilang, apa salah saya? Ternyata dia salam siku. Oh, salam siku. Untung dia tua, saya lebih muda. Saya bilang, siku dia salam siku, takut apa corona? Di sini gimana salamnya? Pakai siku juga? Pakai siku juga? Padahal Rasulullah bilang, apabila kita berjabat tangan sambil mengucap sholawat, maka dosa kita itu berguguran, diampuni yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya ibu-ibu, cinta Rasulullah? Cinta Rasulullah? Kurang kompak sebelah ini yang bisu-bisu ya. Cinta Rasulullah? Bapak-bapak cinta Rasulullah? Adik-adik ganteng cinta Rasulullah? Ibu cinta Rasulullah? Enggak. Oh, jom beda. Cinta Rasulullah? Lebih cinta mana, Rasulullah atau suami? Jangan ada dusta di antara kita. Cinta Rasulullah? Tanda cinta Rasulullah bagaimana? Perbanyak membaca sholat. Shallu ala Nabi.
suami ibu-ibu marah, sholawatin ya. Dipanggil apa? Dipanggil apa sama suami? De atau apa? Ayang. Oh ayang. Ternyata masih ada. Saya kira yang muda aja bisa ayang. Oh, istri bapak izin, istri bapak itu. Hah? Istri bapak itu. Oh, bapak bilang, yang kalau ibu ngambek, sholatullah pura-pura nggak dengar. Sholatullah, salamullah, yang ala toha rasulillah, yang sholatullah, salamullah, yang ala yasin. Ya. Senang bersolat Anda? Senang? Bisa selawat? Ini kalau anak kita kecil gitu, ini jangan. Pingin penghafal anak kita Al-Quran? Pingin? Lebih cinta mana? Apa? Kalau lagu yang populer apa sekarang? Apa? Keong racun? Apa? Apa Pak? Sendok dawet. Ini. Oh ini insyaallah ini akan jadi penerus generasi Islam di Bayang Mulia. Keren. Tapi kalau ini saya berdiri sama beliau ini, saya anggap ini kakek saya. Senyum. Masya Allah. Apa nama lagu yang paling keren? Apa? Ada bapak di sini. Ada bapak hadir. Ada Mana dia? di rumah. Subhanallah. Keren. Saya nanya ke timur, dia jawab ke timur tapi ke barat. Masya Allah. Sekali lagi. Tapi jangan minta hadiah ya. Ada bapak sini? Ada Mana dia? di rumah. Udah, nggak bisa. Kalau mama ada di sini? Ada Mana dia? Yang mana coba mamanya? Masya Allah. Yang paling cantik itu. Oh. Lagu apa paling keren sekarang? Lagu apa? Channel Dawud. Ya mudah-mudahan kita doa. Siapa namanya? Enggak punya nama. Oh, siapa namanya? Soleh. Siapa? Tole. Oleh. Soleh Oleh kayak ini. Kok ibunya bikin nama Jajang? Nama panjangnya siapa? Siapa nama panjangnya? Lupa. Siapa namanya? Nama panjang siapa? Mau hadiah? Siapa namanya? Siapa namanya? Siti. Udah ngaji? Oh, alhamdulillah. Coba bacakan surah Al-Fatihah. Oke. Maaf Pak ya, saya izin ya. Saya senang sama anak-anak. Makanya di pondok mereka itu dikala di luar belajar, saya bisa jadi sahabatnya, tempat mereka curhat. Ya. Cuman satu kami tidak sama, tidur sama kamar mandi. Bisa surat apa? Coba. Apa yang bisa? Udah ngaji? Doa makan. Doa makan juga bisa terlalu. Doa makan. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanallah. Memang kalau doa makan tepuk tangan dulu. Ayo. Ini hadiahnya. Nah. Tangan manis. Saya udah beli itu, udah belikan tuh bayarnya. Nih. Alhamdulillah, namanya anak-anak harus rajin-rajin kasih hadiah biar dia semangat ngaji. Bisa semua doa makan? Coba doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Hebat semua. Itu hadiahnya minta sama bapak. Terus ya belum ya? Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Nah, lupa ini gara Uli. Tapi mana tadi Uli? Tapi mana pembahasan saya? Tapi mana? Sampai apa? Anak jadi penghafal Bu. Makanya itu pagi-pagi buatin bapak itu kopi. Bu, Rasulullah mencontohkan bakti seorang istri sama suami. 1 gelas air putih dibawakan suami sama pahalanya dengan dia sholat sunnah 100 rakaat. Pernah ibu sholat sunnah 100 rakaat? Pernah? Oh, besok ini bawain di bapak 10 gelas. Bang nih air untuk minum. Tumben ayam 10. Kata Pak Ustadz 1 gelas sama dengan 100 rakaat kali 10 bang 1000 rakaat. Ya. Nah itu. Ketika hati kita gundah, minta tolonglah kepada Allah dengan sholat dan salat. Karena apa? Kalau kita perbaiki sholat kita, maka Allah akan perbaiki hidup kita. Kenapa hidup kita terlalu banyak rumit kayak benang kusut? Pingin lunas hutangnya? Pingin lunas hutangnya? Pingin lunas hutang? Kirain ndak ada berhutang dibayar mulia. Ya, maka apa? Perbaiki sholat perlahan. Makanya ini Isra Mi'raj ini momentum untuk menilai sholat kita pada Isra yang lewat. 1 tahun lewat, berapa sih sholat yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala kita lakukan? Padahal Bu, yang namanya orang meninggal dunia, hidup kita ini tak ubahnya seperti tukang parkir. Pernah lihat tukang parkir? Pernah lihat tukang parkir? Ganteng tukang parkir? Ganteng, gak ada dia lagi. Ketika itu tukang parkir banyak motornya, banyak mobilnya. Nah kayak inilah banyak. Tapi ketika yang punya mengambilnya motor itu, marah gak tukang parkir? Marah gak? Kenapa gak marah? Karena merasa dititip. Jadi hidup kita ini adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata ruh kita ini, harta rumah kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terkecuali adalah anak kita ini. Bu, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah ajal datang kepada kita masing-masing ini, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Misalkan uli lah kita ambil, maaf ibunya ini, dia saatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa, oh jangan,
Ibu sayang sama suami? Sayang sama suami? Ada orang meninggal dunia suaminya. Ketika mau dibacakan qul huwallahu ahad Allah, dia mau loncat. Loncat ke bawah. Apa katanya? Aku mau ikut, aku mau ikut. Apa tukang bilang tukang gali kubur? Jangan dinaikkan, naik. Kedua kali turun, dia tidak, aku mau tetap sama dia. Jangan, sabar, ikhlas. Dinaikkan dia. Ketiga kali dia nangis terus, capek tukang gali kuburnya. Dia mau ikut, langsung loncat tukang kubur yang naik. Sana ikut, nggak jadi. Kenapa? Berarti cinta itu sementara. Maka cinta kita harus karena Allah. Ini anak-anak ini rajin, ya, ajarin dia sholat. Kalau ibu tidak mampu, subhanallah, saya tak bisa bayangkan kalau ada masjid semegah ini di tempat kampung kita. Tapi kita yakin ya, nama tempat ini banyak mulia. Insya Allah akan hadir orang-orang mulia di sini. Tapi tidak cukup dengan amin. Ajarkan dia sholat. Jangan seperti cerita ada orang berempat. Tobat. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Empat ini. Ayo bang, hidup kita ini sudah susah, kita tobatlah sama Allah. Karena mereka malu ikut sholat berjamaah, akhirnya mereka pulang. Akhirnya mereka berempat setelah mereka sholat pulang yang lain. Siapa jadi imam? Kamulah bang. Oh udah pernah, kan kamu yang ngajak. Kamu yang pernah pesantren. Oke. Bismillah. Siap? Siap? 3 malam. Allahu Akbar. Ikut di belakang. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai akhir. Waladhdallin. Amin. Ruku dia. Allahu Akbar. Kebetulan tadi malam mereka itu makan rujak. Kentutlah Pak Imam. Allahu Akbar. Ada yang suka kentut sholat nih? Hah? Tidak ada kan? Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. 3 imam makmumnya. Yang pertama, bang, kentut imam kita. Batal sholatnya ya. Apa katanya? Kamu yang batal sholatnya. Sholat kok ngomong. Yang terakhir apa katanya? Untung saya nggak ngomong, nggak batal sholat. Siapa yang pintar di sini? Itu akibat tidak menuntut ini ibu. Kalau Ida sudah meninggal, ibu telah meninggal, siapa akan membacakan kita doa? 3 harta. Setelah itu terputus amal kita. Salah satunya adalah waladun sholih. Anak yang apa? Soleh, yang mendoakan orang tua. Makanya ibu-ibu itu kalau di rumah mandi nanya anak, bacain dia apa yang bisa. Ini juga enggak kayak racun dinyanyi. Dasarnya kayak racun. Dia jadi racun lah anak. Ya, apa juga nyanyikan dia bernuansa Islami. Salatullah, salamullah. Jadi anak itu dari kecilnya terekam dengan apa? Sholat. Ini yang pertama. Mulai sekarang, kalau kita ada kesusahan, perbaiki sholat kita. Karena dengan dasar itulah Allah akan memperbaiki hidup kita. Yakin, ya. Ada penyakit corona. Maaf, benar kata bapak tadi. Tapi bukan berarti kita menghindari silaturahmi. Justru dengan adanya penyakit ini, kita keluar ke masjid semua. Hayya 'alas shalah. Oh, cepat-cepat. Itu kita bersujud. Ya Allah, tolonglah kami, lindungilah keluarga kami dari segala macam penyakit. Bukannya menjauh dari masjid gara-gara penyakit, justru kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya temanya
Dengan semangat Isra Mi'raj, mari kita tingkatkan keimanan. Dengan adanya penyakit ini, Allah ingin menguji kita, menguji bagaimana kecintaan kita kepada Allah, menguji keimanan kita. Ya. Tetapi namanya manusia, al-imanu yazidu wala wayaqus. Iman nama manusia itu adalah kadang-kadang naik, kadang-kadang tuh turun. Kapan dia naik? Kalau lagi banyak nikmatnya, ya Allah, gajian besar, alhamdulillah, ya Allah, punya gelang hidup. Jam berapa ini ya? Punya gelang. Ya, nikmat. Tetapi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan harta, dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa sholatnya. Tapi insya Allah orang bayar mulia, dari namanya saja insya Allah adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Ya, rajin sholat naknya, dek, rajin sholat ya. Ya, rajin sholat. Sholat subuh berapa rakaat? Berapa rakaat sholat subuh? Alhamdulillah 3. 3. Kalau maghrib berapa? Maghrib berapa? 4. Udah semangat Isra Mi'raj. Keren. Kalau Isya berapa rakaat? 2. Luar biasa ini. PR ini buat Pak Ustaz ini yang mengajar. Ya. Asar berapa rakaat? Berapa? 5. Jadi harus ya, kalau anak ini kan investasi kita. Ya, jadi jadikan sholat itu sebagai apa? Penolong kita. Ibu sholat aja. Sini nak kita sholat bareng-bareng. Allahu Akbar aja deh. Ya, dengan itu insya Allah akan perbaiki hidup kita. Yang kedua, karena kalau kita bicarakan sejarah Isra Mi'raj ini lama kita nanti. Yang kedua adalah barakna haulahu. Apa barakna haulahu? Diberkahi sekelilingnya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sekeliling yang pernah ditempati Rasulullah itu menjadi barakah. Apa arti barakah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kita. Dengar orang ngaji, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Senang dengan diri kita, walaupun kita belum pernah melakukan kebaikan. Makanya jangan pernah putus melakukan kebaikan. Bersyukur ibu-ibu yang ada anaknya mondok, dimanapun mondok Bu ya. Jadi nggak apa-apa kita nangis hari ini. Ibu berpisah dengan anak yang ibu sayang, yang biasanya ibu sisirin rambutnya, yang biasanya ibu lihat dia tersenyum di hadapan ibu. Ketika bangun ibu lihat wajahnya yang cantik atau ganteng. Tetapi setelah ibu mondok kan ibu bersedih. Tetapi daripada ibu bersedih ketika dia sudah tua. Nah di sini baru satu, ya, baru satu santri kita, Nelly Putriwati. Ya, mudah-mudahan dia menjadi anak yang solehah. Mudah-mudahan dengan itu anak-anak kita yang lain masukkan pondok. Insya Allah nanti ada kami bawa kalender. Kalau ibu belum sempat ke sana main-main, insya Allah ada kalender, ada brosurnya, nanti ibu tanya, ya. Di sana insya Allah yang kita utamakan adalah akhlak itu sendiri. Barakna aulah, diberkahi sekelilingnya. Ya, tempat kita ini akan menjadi barokah kalau kita terus-menerus saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Makanya apa yang disebutkan peringatan. Kita saling memperingati. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang senang memberikan peringatan dan diterima oleh hatinya,
maka dia itu adalah orang mukmin yang sejati. Senang dengar ceramah agama, Bu? Senang dengar nasihat-nasihat agama? Senang. Kalau ada anak kita misalkan, Bu, Mama, Bapak, udah sholat belum? Kira-kira ibu marah enggak? Kira-kira ibu marah enggak? Kalau ada anak kita sholat di depan kita, malu enggak kita? Itu tandanya insya Allah keluarga kita akan menjadi barakna Allah. Senang-senang melakukan kebaikan, pererat silaturahim. Dengan keberkahan itu ada, insya Allah tempat kita akan menjadi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi. Yang ketiga adalah linuriyahu min ayatina. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengisrakan, menjalankan Rasulullah dan memi'rajkan Rasulullah ke Sidratul Muntaha adalah linuriyahu min ayatina. Apa arti linuriyahu min ayatina? Allah ingin memperlihatkan kepada kita tentang kebesaran. Makanya di dalam Al-Quran ketika dimulai oleh kata Subhanallah, berarti itu adalah menceritakan tentang suatu yang maha dahsyat. Makanya kita disunnahkan kalau lihat sesuatu apa yang kita baca? Subhanallah. Lihat anak orang lain pintar menghafal Quran, apa yang kita baca? Subhanallah. Lihat orang cantik tak pernah kita lihat, apa kita baca? Subhanallah. Lihat suami keren, apa kita baca? Subhanallah. Lihat istri cantik, apa? Subhanallah. Tapi wow, keren. Ya, lebih cepat mana? Wow, keren atau subhanallah? Keren. Wow, keren. Oh my god. Ya? Asilo, ya Allah. Padahal kita nggak tahu, ya. Ikut-ikut ke barat-baratan, ya. Seharusnya kita baca apa? Subhanallah. Anak ibu nakal, anakku yang ganteng, anak raja. Padahal anak tukang pulang, dibilang anak raja. Makanya kita bilang apa? Subhanallah, anakku mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Subhanallah, mudah-mudahan engkau akan menjadi orang mulia, orang menjadi bermanfaat. Linuriyahu min ayatina.
Kedua makna tafsir linuriyahu min ayatina adalah Allah ingin memperlihatkan bagaimana Rasulullah itu adalah orang yang istimewa, orang yang sangat mulia. Bagaimana mulia Rasulullah? Rasulullah adalah orang yang dijamin masuk surga. Rasulullah orang yang diampuni sebelum kalau dia melakukan dosa. Rasulullah adalah orang yang diberikan satu-satunya memberi syafaat kelak di hari kiamat. Rasulullah adalah orang yang paling mulia di antara selain daripada diri Rasulullah itu sendiri. Rasulullah saking mulianya pernah suatu ketika sahabat diingatkan, wahai sahabat, tolong buang maaf kata air kencingku ini biar tidak diketahui oleh orang lain. Oh, mau dibuang tapi dia lihat, ada yang lihat. Lalu ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabat, di mana engkau buang kencing itu? Ya Rasulullah, saya minum ya Rasulullah. Dakhalal jannah, wajib masuk surga. Rasulullah itu adalah bukan manusia biasa. Nah, kita kencing kita gimana? Ada yang menjamin masuk surga? Kalau jamin masuk selokan ada bu ya? Nah itu linuriyahu. Jadi dengan kita membaca sholawat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang. Barang siapa kata Allah Subhanahu Wa Taala berdoa kepada dengan membaca sholawat, malu Allah Subhanahu Wa Taala menolak doa kita. Sebagai kesimpulan, ada sahabat, ya, ada orang hidup di zaman itu, di zaman sahabat, bahwa suatu ketika seorang itu berhutang banyak sehingga saat itu dia itu putus asa, sehingga dipanggil oleh hakim, wahai fulan, kamu apakah ingin membela diri? Wahai Pak Hakim, saya ingin membela diri. Tidak membela diri, saya terima hukuman ini, masuk penjara. Tapi Pak Hakim, izinkan saya masuk untuk mengunjungi istri saya. Siapa yang menjaminmu? Yang menjamin saya adalah Rasulullah SAW. Kalau saya tidak datang lagi Pak Hakim, silahkan. Saya berani demi Allah, Rasulullah tidak mengakui saya sebagai umatnya. Sesampai di rumahnya, singkat cerita, bang, kenapa cepat pulang? Kenapa cepat pulang, bukannya masuk penjara? Saya jaminkan Rasulullah. Malam itu dia bersolawat 1000. Setelah dia membaca solawat 1000, akhirnya di malam itu datang Rasulullah kepada sahabat itu. Pergi sana ke tempat raja, katanya. Sampaikan bahwa hari ini, malam ini dia kurang solawatnya 1000. Akhirnya singkat cerita dia datang ke tempat raja itu. Pak Raja, saya ingin menyampaikan salam Rasulullah SAW. Jangan bohong kamu, masa dekil, masa kayak begitu, compang camping kamu ditemui oleh Rasulullah. Ya, apa buktinya? Kata raja. Ya raja, bahwa sesungguhnya ketika saat itu Rasulullah menyampaikan salam kepada baginda. Kata beliau, malam tadi baginda lupa, kurang baca sholawat. Alamak, kok dia tahu saya sering baca sholawat, sehingga dia yakin. Siapa yang menyampaikan salam kepadaku? Rasulullah. Sehingga saat itu dia balik kepada Pak Hakim. Pak Hakim, saya ingin diberikan uang oleh raja itu. Pak Hakim, saya ingin melunasi hutang-hutang saya. Apa katanya? Maaf pulang, saya minta maaf, tadi malam saya juga ditemui oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa engkau tega menghukum, menghakimi orang yang tidak benar-benar bisa mampu bayar hutangnya? Sekarang kewajibanmu untuk melunasinya. Diberikan lagi dia uang. Ketika dia ingin menyampaikan uang itu kepada orang yang menuntutnya tempatnya berhutang, Pak, saya ingin melunasi hutang saya. Maaf, saudara, maafkan saya. Dalam mimpi saya, Rasulullah SAW datang menegur saya agar senantiasa membebaskanmu dari hutang-hutangmu terhadap diriku. Jadinya apa? Dia lunas hutangnya. Gara-gara apa? Membaca sholat. Tapi harus dikerjai dengan apa?
usaha. Kalau ada kesulitan kita minta sama Rasulullah sambil baca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah Allah itu malu menolak doa orang-orang apa? Orang-orang yang membaca sholawat. Ya Bu ya, mudah-mudahan kita ini disyafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi. Jadi poin daripada peringatan yang kita hadiri malam ini pertama adalah mari perbaiki sholat kita. Sederhana ya, tujuan inti daripada Islam ini adalah perbaiki sholat kita. Yang masih ada bolong-bolong berusaha sedikit, yang masih kurang perbaiki sholat kita, karena itu adalah untuk diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, kalau kita mau keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala bencana, dijauhkan dari membuat kita sedih, dijauhkan juga dari apa-apa yang membuat kita takut, khawatir, maka apa? Senang-senanglah melakukan kebaikan. Kalau kita tidak mampu melakukan kebaikan, pertama suka, senang dengan orang yang melakukan kebaikan. Yang ketiga, linuriyahu min ayatina. Jadi mudah-mudahan dengan kita hadir di sini, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah yang istimewa memberikan kita syafaat kelak di akhir kiamat. Dan pada intinya adalah marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah masa depan, ya, yang masa lalu biarlah berlalu. Iman, penyakit ini adalah kayak corona ini, jangan terlalu takut. Ya, saking takutnya nggak berani keluar. Ada tamu nggak mau keluar, kurang bagus itu. Karena penyakit ini adalah dari Allah. Dan kita berlindung kepada Allah, insya Allah Allah akan menjaga kita. Jamaah yang kami hormati dan berbahagia, sebelum kami akhiri, ada sedikit seperti yang kami bilang tadi itu, sebagai tali silaturahim kita, ada kalender lah ya, sama brosur. Siapa tahu ada anak-anak kita yang mau mondok, atau ibu kepino ada keluarga mampir di sana. Kita tidak terlalu jauh ya, pinggir di sana Bu. Insyaallah lihat sendiri bagaimana keadaan anak-anak kita, dan sambil kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kedatangan kita yang sedang susah,
mudah-mudahan Allah berikan kita jalan keluarnya. Kalau ada dari kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kami akhiri, kami ingin menyampaikan Pulau Kalimantan sangatlah luas. Pulau Lombok punya Gunung Rinjani. Kalau ada penyampaian kami yang tak pantas, mohon dimaafkan dari dalam hati. Wallahu waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.